Hai teman-teman, jadi pernah nggak sih kalian dengar tentang Myanmar? Negara yang terletak di Asia Tenggara ini punya sejarah yang penuh lika-liku. Dan yang paling menarik atau mungkin lebih tepatnya cukup mengejutkan adalah tingkat kriminalitas yang tinggi di sana. Di video kali ini kita bakal bahas soal itu. Tapi jangan khawatir, kita bakal ngobrol dengan santai kok. Yuk simak terus. Untuk yang belum terlalu familiar, Myanmar itu negara yang terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Thailand, Laos, Cina, India, dan Bangladesh. Negara ini punya penduduk sekitar 54 juta jiwa, dan ibu kotanya yang dulu dikenal sebagai Naypyidaw, tapi banyak orang lebih familiar dengan kota Yangon, kota terbesar mereka. Myanmar meski kaya budaya dan sejarahnya, sekarang lagi jadi perhatian dunia karena masalah sosial dan politik yang cukup berat. Salah satunya adalah tingkat kriminalitas yang makin tinggi di negara ini. Kenapa ya? Mari kita selami lebih dalam. Jadi seperti ini, tingkat kriminalitas tinggi di Myanmar itu bukan cuma soal pencurian atau kekerasan biasa, tapi juga dipengaruhi oleh situasi politik yang nggak stabil. Kita semua tahu kan Myanmar pernah mengalami pergolakan besar setelah kudeta militer di tahun 2021 yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dan banyak yang dipenjara. Kudeta ini bikin negara semakin terpecah. Banyak yang merasa nggak puas dengan pemerintahan yang sekarang. Dan itu mengarah pada meningkatnya kejahatan. Aksi-aksi kekerasan antar kelompok, pembunuhan, dan perampokan jadi lebih sering terjadi. Dan yang lebih parah, kriminalitas ini juga jadi semakin terorganisir. Salah satu masalah besar di Myanmar adalah perdagangan narkoba. Negara ini jadi jalur utama untuk peredaran narkoba, terutama metamfetamin, yang diproduksi di wilayah perbatasan dengan Thailand dan Laos. Banyak kelompok bersenjata, bahkan militer, terlibat dalam peredaran narkoba ini. Di beberapa daerah, seperti di wilayah negara bagian Shan, para militan dan geng kriminal udah menguasai sebagian besar ekonomi lokal dengan cara yang ilegal. Dan ini tentunya semakin memperburuk situasi. Selain itu, banyak penduduk yang terjebak dalam kemiskinan akibat konflik ini, yang gak jarang membuat mereka terpaksa melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Yang bikin sedih, dampak dari meningkatnya kriminalitas ini bukan cuma dirasain oleh pihak yang terlibat langsung, tapi juga masyarakat biasa yang jadi korban. Warga yang hidup di daerah konflik seringkali jadi sasaran utama dari aksi kekerasan, perampokan, bahkan penyanderaan. Di sisi lain, banyak juga orang yang nggak punya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak karena keadaan sosial ekonomi yang buruk. Ini tentunya bikin rakyat semakin frustasi dan terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kejahatan. Tapi meskipun situasinya sangat sulit, masih ada harapan kok. Banyak organisasi internasional dan LSM yang berusaha membantu dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian. Pemerintah Myanmar yang baru juga terus berusaha untuk menurunkan tingkat kekerasan, meskipun nggak mudah. Proses perdamaian ini tentu saja nggak gampang, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan beragam kepentingan yang bertarung. Tapi kalau ada kerjasama antara masyarakat internasional, pemerintah, dan kelompok lokal, kita bisa berharap ada perbaikan di masa depan. Jadi, meskipun Myanmar punya tantangan besar dalam hal kriminalitas dan konflik, bukan berarti nggak ada jalan keluar ya. Banyak orang di sana masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, dan itu harus kita dukung. Semoga dengan waktu dan usaha yang tepat, negara ini bisa kembali menuju perdamaian dan kemakmuran. Makanya, jangan cuma lihat dari sisi negatifnya aja ya. Kita harus ingat juga bahwa masih banyak harapan dan semangat di tengah semua kesulitan ini. Terus pantau perkembangan Myanmar, dan siapa tahu suatu hari nanti kita bakal lihat perubahan yang lebih baik di sana. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau ada pendapat atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video